Cinta dalam bayang restu. Bab 1. Pertemuan di bawah hujan. Hujan deras sore itu mengguyur kota kecil di tepi bukit. Awan gelap menyelimuti langit, dan suara gemuruh petir memecah keheningan. Seorang pemuda bernama Arya. Di sebuah halte tua, berdiri dengan setelan jas sederhana, yang sudah basah sebagian. Ia baru saja pulang dari wawancara kerja ketika seorang gadis bernama Naira berlari kecil ke halte yang sama, menggenggam payung merah yang sudah robek di ujungnya. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Arya ramah, melihat Naira menggigil kedinginan. "Tidak, terima kasih," jawab Naira singkat. Meski pandangannya tertuju pada jas Arya yang jelas lebih basah darinya, percakapan kecil di antara mereka berkembang. Hujan sore itu menjadi awal kisah yang menghubungkan dua hati. Naira adalah putri seorang pengusaha kaya raya, sementara Arya hanyalah pemuda sederhana yang hidup bersama ibunya di rumah kecil di pinggiran kota. Bab 2. Benih-benih cinta. Hari-hari berlalu, Arya dan Naira semakin dekat. Mereka sering bertemu di kafe kecil tempat Arya bekerja sambil menunggu panggilan kerja dari perusahaan besar. Naira, yang selalu dikelilingi kemewahan, merasa nyaman dengan kesederhanaan Arya. Ia merasa ada ketulusan dalam setiap kata dan perbuatan pemuda itu. Namun, hubungan mereka tidak berjalan tanpa hambatan. Saat Arya mulai berani mengungkapkan perasaannya, Naira mengingatkan betapa sulitnya hubungan mereka. "Kau tahu, ayahku tidak akan pernah menyetujui ini," katanya dengan suara gemetar. "Tapi apakah restunya benar-benar satu-satunya yang penting?" Arya menatapnya dengan mata penuh harapan. Naira terdiam. Ia tahu betapa keras kepala ayahnya, Tuan Brahmana, yang terkenal otoriter dan menginginkan putrinya menikah dengan pria dari keluarga terpandang. Bab 3. Perlawanan dimulai. Hubungan mereka akhirnya diketahui oleh Tuan Brahmana. Ia marah besar ketika mendapati Naira. Ia memanggil Naira ke ruang kerjanya. Siapa pemuda itu? Sering menghabiskan waktu bersama Arya. Suatu malam, berani-beraninya dia mendekati putriku. Suara Tuan Brahmana menggelegar. "Tulus tidak cukup, dia baik, ayah." "Dia tulus dan pekerja keras," jawab Naira tegas. "Kau harus menikah dengan seseorang yang sepadan dengan status kita." Naira mencoba melawan, tetapi ayahnya semakin menekan. Ia mulai membatasi gerak-geriknya, bahkan mengancam untuk mengirimnya ke luar negeri agar jauh dari Arya. Di sisi lain, Arya juga mengalami tekanan dari ibunya. "Bu, saya mencintainya," kata Arya suatu malam. "Tapi cinta tidak akan membayar kebutuhan sehari-hari." "Nak, apa yang bisa kau tawarkan padanya?" jawab ibunya dengan nada prihatin. Meski begitu, Arya dan Naira tidak menyerah. Mereka mulai mencari cara untuk membuktikan bahwa cinta mereka layak diperjuangkan. Bab 4. Pengorbanan. Untuk membuktikan keseriusannya, Arya bekerja keras, mengambil pekerjaan tambahan di malam hari. Ia ingin membuktikan bahwa ia mampu memberikan kehidupan yang layak untuk Naira. Di sisi lain, Naira diam-diam menyisihkan uang dari tabungannya untuk membantu Arya. Namun, rintangan semakin besar. Tuan Brahmana menemukan cara untuk memutus hubungan mereka. Ia menggunakan pengaruhnya untuk membuat Arya kehilangan pekerjaannya. Tidak hanya itu, ia juga menyebar fitnah bahwa Arya hanya mendekati Naira demi uang. Mendengar hal itu, Arya merasa hancur. "Apakah kita benar-benar bisa melawan semua ini?" tanyanya pada Naira suatu malam. "Kita harus percaya," jawab Naira, meski air matanya mengalir. Bab 5. Titik balik. Hari itu tiba ketika Naira dipaksa bertunangan dengan pria pilihan ayahnya. Tetapi ancaman ayahnya membuatnya tidak berdaya. Seorang pengusaha muda bernama Raffi. Naira mencoba menolak. Di sisi lain, Arya merasa putus asa karena tidak mampu melindungi cinta mereka. Namun, di tengah keputusasaan, Arya mendapat dukungan dari teman-temannya. Mereka menyarankan Arya untuk berbicara langsung dengan Tuan Brahmana dan menunjukkan bahwa ia bukan pria seperti yang dituduhkan. Dengan keberanian yang tersisa, Arya menemui Tuan Brahmana. "Saya tahu saya bukan siapa-siapa di mata Anda. Tetapi saya mencintai Naira lebih dari apapun. Beri saya waktu untuk membuktikan bahwa saya pantas untuknya," katanya. Tuan Brahmana hanya tertawa sinis, tetapi Arya tidak menyerah. Ia berjanji akan menjadi seseorang yang layak untuk Naira. Bab 6. Cinta yang menang. Beberapa bulan berlalu. Perlahan, Arya berhasil mendapatkan pekerjaan di perusahaan
besar dan menunjukkan prestasinya. Tuan Brahmana mulai melunak ketika melihat keteguhan hati Arya. Di sisi lain, Naira menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak bisa diukur dengan kekayaan semata. Pada akhirnya, cinta mereka membuktikan bahwa restu bisa diperoleh melalui perjuangan dan pengorbanan. Tuan Brahmana akhirnya memberi restunya, meski dengan berat hati. Di sebuah taman yang penuh bunga, Arya melamar Naira di bawah langit senja. "Aku tidak pernah menyerah karena aku tahu kau adalah takdirku," katanya. Dan Naira menjawab dengan senyum penuh air mata. "Aku juga tidak pernah ragu akan itu." Epilog. Pernikahan Arya dan Naira menjadi simbol bahwa cinta sejati mampu mengalahkan semua rintangan. Meski awalnya tidak direstui, perjuangan mereka membuktikan bahwa cinta adalah tentang saling percaya dan berjuang bersama.